Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Hijrah beserta seluruh jamaah yang saat ini luar biasa membangun sebuah masjid yang indah dan megah. Mudah-mudahan segala upaya yang Bapak Ibu lakukan masing-masingnya akan mendapat istana di dalam surganya Allah. Amin. Karena Rasulullah katakan, jangankan 50 sak semen, membangun masjid sebesar sangkar burung saja dipertegas lagi oleh ahli hadis, bukan sangkar burungnya bekicau, burung bekicau dan rancak itu terlalu mahal itu. Apa ahli hadis mengatakan sangkar burung, tempat burung bertelur di goa itu saja sebesar itu nilainya, di akhirat oleh Allah diganti dengan istana. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa seluruh yang ikut menyumbang, bekerja, mencarikan dana, mudah-mudahan Allah ganti dengan istananya di dalam surga. Amin. Bapak Ibu sekalian, malam ini saya diberi amanah dan tadi diingatkan oleh Ananda Afdal remaja Masjid Al-Hijrah yang sebelum Ramadan dapat penghargaan Karang Taruna terbaik. Luar biasa, selamat Ananda. Mudah-mudahan motivasi buat pemuda dan remaja lainnya. Judul ceramah malam hari ini adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Gambarnya judul depan, menumbuhkan, menghidupkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian, cinta itu menentukan sikap dan perbuatan seseorang. Ketika orang mencintai bunga, maka dia akan bersikap baik kepada bunga itu. Ketika dia mencintai binatang, lalu dia rawat binatang itu. Ini akibat dari cinta. Ulama sufi perempuan populer, remaja masjid, anak-anak pesantren Ramadan tahun ini mempelajarinya, yaitu Rabi'ah Hadawiyah. Rabi'ah Hadawiyah itu karena begitu tingginya kecintaannya kepada Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Sehingga hidupnya hanya semata-mata mengabdikan diri kepada Allah. Sampai-sampai dia tidak menikah, bukan karena tidak normal, tetapi karena kecintaannya melebihi dari segala-galanya. Hari ini, apakah cinta kepada Allah dan Rasulullah itu
masih ada atau seperti apa adanya. Satu contoh, betapa banyak orang di dunia ini yang cintanya melebihi daripada Allah, sehingga dia mau menghabiskan hartanya bukan untuk Allah. Banyak sekali sekarang. Ada namanya program yang ditayangkan melalui medsos, tapi menggiurkan orang. Namanya investasi bodong. 2 orang anak muda di Indonesia mampu meyakinkan ratusan ribu manusia di Indonesia dan mampu menarik uangnya triliunan. Bahkan ada satu orang itu ratusan juta, bahkan ada miliaran. Kenapa itu dia lakukan? Ternyata kecintaannya akan sesuatu ada pada yang dikejarnya itu. Bapak dan saudara sekalian, Bapak Ibu-ibu, lalu ada 2 kata, 2 objek. Yang pertama menemukan cinta kepada Allah, lalu yang kedua menemukan cinta kepada Rasulullah. Biasanya kita mencintai sesuatu, pasti sesuatu itu punya kelebihan. Ya Bu? Ya Bu? Ibu tidak mungkin cinta Bapak kalau Bapak itu tidak Ibu anggap istimewa. Atau Bapak juga seperti itu. Bapak-bapak tidak mungkin menerima seorang perempuan kalau perempuan itu tidak dianggap baik. Maka sesungguhnya juga demikian halnya dengan Allah. Orang semakin cinta kepada Allah ketika orang melihat akan kebesaran Allah itu, sehingga Allah baginya dalam hidupnya hanya satu-satunya tempat dia bergantung. Ini bisa kita lihat dalam Al-Quran surat Yunus ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Apa kata Allah? Katakanlah hai Muhammad, siapa yang memberimu rezeki? Siapa yang memberimu rezeki yang datang dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Jadi diungkapkan oleh Allah siapa. Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak takut dan tidak bertakwa kepadanya? Jadi yang pertama itu diajarkan oleh Allah, bagaimana kita akan bisa mencintai Allah ketika kita melihat segala sesuatunya itu dari Allah. Segala sesuatunya dari Allah. Kini udah dari sebanyak percaya oleh Allah. Kira-kira atau percaya lain bana tidak. Percaya lain bana tidak. Adakah orang menggantungkan hidupnya dengan Allah? Sehingga ketika dia menggantungkan hidupnya dengan melihat hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan, hanya Allah yang mendatangkan rezeki, yang menurunkan dari langit dan mengeluarkan dari bumi, dan Allah pula yang menghidupkan setelah kematian, dan Allah pula nanti yang akan menentukan keselamatan kita sesudah kematian itu.
Ini yang pertama. Sehingga yang kedua, orang akan tumbuh kecintaan kepada Allah ketika hanya satu-satunya tempat bergantung kepada Allah, maka Allah selalu menjadi harapan buatnya. Dan Allah sangat ditakuti. Allah sangat ditakuti. So, kalau Allah marah, dia takut. Allah marah, dia takut. Ya. Umar bin Khattab, sahabat yang dicintai oleh Rasulullah. Ketika Umar bin Khattab meninggal, di mana kuburnya Umar? Kubur Umar di mana? Di sebelah Rasulullah. Jadi kalau kita pergi ke tanah Makkah, ziarah ke Madinah, kita mendatangi makam Rasul, sekaligus mendatangi makamnya Umar bin Khattab. Tapi ketika satu kali Umar mengatakan, andai kata terdengar bagi saya suara dari langit yang mengatakan seluruhnya kalian masuk surga, seluruh kalian masuk surga, cuma satu yang tidak akan masuk ke dalam surga. Kata Umar, yang aku takutkan yang satu itu adalah aku. Seorang Umar dikatakan, ketika ada suara dari langit mengatakan, hai sekalian manusia, hai sekalian manusia, seluruhnya kalian masuk surga kecuali satu orang. Sekelas Umar bin Khattab mengatakan, saya takut jangan-jangan yang satu itu adalah saya. Kemudian ada namanya perawi hadis yang tersohor, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Di saat sakratul maut datang, di penghujung hidupnya Abu Hurairah, kemudian disaksikan oleh para sahabatnya. Ketika itu Abu Hurairah menangis di ujung umurnya, nangis dia. Lalu orang bertanya, apa yang kau tangiskan wahai Abu Hurairah? Apa jawaban Abu Hurairah? Yang aku tangiskan bukan urusan duniaku dan bukan urusan duniamu, tapi yang aku tangiskan perjalananku masih panjang, sementara aku merasa bekalku sangat sedikit. Perjalananku masih panjang, sementara bekalku sangat sedikit. Yang bisa menolongku hanya Allah. Tetapi pertanyaannya, mungkinkah Allah bisa menolongku? Jadi ternyata sahabat-sahabat Rasulullah, para tabi'in itu, bagaimana dia membangun dalam dirinya, akan keagungan dan kebesaran Allah, dan dia sadari betul bahwa hanya Allah itulah tempat bergantung dalam hidupnya. Kalau Allah lepaskan kita, tidak ada yang menolong kita. Tidak ada yang menolong kita. Apalagi kalau kita dilengahkan oleh Allah. Allah biarkan kita, Allah tidak perhatikan kita, maka tidak ada pertolongan yang akan bisa menyelamatkan kita. Hal yang semacam ini yang ditanamkan terus, sehingga bagaimana menggambarkan keagungan Allah itu dan menggambarkan, membayangkan pula sejauh mana perjalanan yang akan kita hidup, yang kita hadapi setelah kematian kita. Bayangkan ibu-ibu mati, awal setelah mati jasadnya dimasukkan ke dalam kubur, ya Pak? Ibu, bayangkan ibu-ibu masuk kubur, yang roh kita akan berhadapan dengan malaikat,
7 langkah orang meninggalkan kubur, malaikat sudah datang menanya kita. Bayangkan ribuan ratusan tahun perjalanan yang akan kita hadapi sampai nanti hari kiamat. Setelah hari kiamat kita dibangkit lagi. Ketika kita dibangkit, summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Setelah hari kiamat kita dibangkit lagi lalu dikumpulkan. Summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Kemudian aku kumpulkan kata Allah setelah hari kiamat. La raiba fihi. Tidak ada keraguan dengan. Bagaimana membayangkannya? Bagaimana membayangkannya? Di hari kiamat. Lalu digambarkan lagi bagaimana suasana di padang mahsyar itu. Diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, tidak ada pada hari itu pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah. Menggambarkan suasana yang seperti itu, perjalanan panjang yang akan kita hadapi, dan inilah sesungguhnya yang dirasakan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh para tabi'in, sehingga para sahabat, kalau Nabi dan Rasul sudah pasti, tapi bagaimana para sahabat Rasulullah, bagaimana para tabi'in menghambakan dirinya, melakukan aktivitas kehidupannya untuk menjadi hamba yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Sehingga digambarkan, bayangkanlah akan keagungan Allah, bayangkanlah kebesaran, lalu gambarkan pula perjalanan panjang yang akan kita hadapi, yang dimana ketika itu tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah. Tidak ada pertolongan itu kecuali hanya pertolongan Allah. Kita hanya berhadapan dengan dua saja lagi, Bu, Bapak sekalian, malaikat atau syaitan. Malaikat atau syaitan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, kemudian dia kokoh dengan ungkapannya itu. Apa artinya itu, Bapak? Ada orang yang mengejar Tuhannya Allah, tapi dia tidak istiqomah. Kejahatannya, lakuannya. Tuhanku adalah Allah, kemaksiatan di buatnya. Tuhanku adalah Allah, kemunafikan dilakukannya. Tuhanku adalah Allah, kefasikan diperbuat juga. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang betul-betul mencintai Allah itu siapa dia? Orang yang istiqamah dengan Allah. Ketika dia istiqamah dengan Allah, Allah kawal dia dengan para malaikatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika dia istiqamah dengan Allah, ketika dia memang mengagungkan Allah, ketika dia memang membesarkan Allah, lalu dia taat dan patuh kepada Allah itu, maka Allah lindungi dia dengan menurunkan malaikat sambil menghiburnya. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Wahai hamba-hamba Allah yang istiqamah, maka tidak ada ketakutan buatmu, tidak ada keraguan bagimu. Aku yang menjagamu, kata Allah melalui para malaikatnya. Wa abshiru bil jannah. Nanti di akhirat disediakan dalam bentuk surganya. Lalu yang terakhir, bagaimana dengan Rasulullah? Cinta Allah itu ada pada Rasul. Cinta Allah ada pada in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah, kalau kau mencintaiku, taatilah Rasulku. Kalau begitu, lihatlah bagaimana perjuangan Rasulullah. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang bisa nanti melindungi umatnya hanyalah Rasulullah Muhammad sallallahu.
Tidak ada yang lain. Nabi dan Rasul yang lain didatangi oleh para pengikutnya. Dia katakan, aku saja belum jelas nasibku. Aku saja belum jelas nasibku. Tapi Rasulullah Muhammad SAW dari awal dia sudah memikirkan umatnya. Jikalau bahasa sosialnya, karenalah kebaikan orang terhadap diri awak dan inginlah kejahatan awak terhadap orang. Nah, awak bayangkan bahwa cintanya Rasul itu kepada kita. Justru itu mempelajari sejarah Rasulullah penting. Mempelajari perjalanan hidup Rasulullah penting. Anak-anak muda, remaja, kita semua wajib mempelajari risalah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau ingin mencintai Rasulullah, lihatlah kepribadian Rasulullah itu. Tak tahu maka tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi mengenal Rasulullah itu penting. Semakin kenal kita dengan Rasul, semakin dekat kita kepadanya. Semakin kenal kita dengan Rasul, semakin cinta kita kepadanya. Belum tentu kepada yang lain. Kalau yang lain bisa saja tak hijau dengan tangan. Sabalun dapat dawa datang tanggung dari arupana kuham. Arupana tiba di tangan kironya tak hijau dengan tarang. Itu dengan orang, tapi tidak dengan Rasulullah. Tahu kecil tadi, baru banyak orang ini kena tipu, ya kan? Kena tipu. Yang tampilannya, pekayaannya, nyelagaknya, harta kekayaannya, tak hijau lewat itu. Ya, tapi setelah wadah kekainya, wasangko baris kulit kupunya di tanah badai. Tidak dengan Rasulullah. Orang semakin kenal dengan Rasul, semakin dekat hatinya. Contoh paling simpel saja, orang Yahudi buta yang sering kita sebut-sebut di atas mimbar ini. Seorang orang Yahudi buta yang tadinya hanya mencaci Rasul, yang setiap saat memaki Rasul, yang setiap saat mensumpah-sumpahi Rasul, tapi ketika dia tahu siapa itu Rasul, orang yang menyayanginya, orang yang memberi dia makan siang malam, orang yang merawatnya, orang yang memperhatikannya. Ketika dia belum kenal dengan Rasul, dia menyumpahi dan mencaci makinya. Tapi begitu dia kenal Rasulullah, lalu dia minta langsung, apa katanya? Tolong saya bimbing untuk menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai renungan ayat penutup kita, Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah fa'adaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat sesuatu perumpamaan di sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, dari berbagai penjuru. Kemudian mereka mengingkari apa yang diturunkan Allah kepadanya. Karena itu mereka diberikan oleh Allah azab dan dengan penuh rasa takut akan kelaparan sebagai akibat dari apa yang mereka lakukan. Bapak dan Ibu saudara sekalian, hari ini sebagai renungan saja. Kata Allah, dulu
ketika orang mencintai Allah, ketika orang mencintai Rasulullah, ketika orang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah curahkan keberkahan di negeri itu. Negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri yang makmur, negeri yang menyenangkan. Tetapi ketika perilaku manusia tidak lagi mencintai Allah, tidak lagi takut dengan Allah, begitu pula dengan Rasulullah SAW. Dia sudah mendustakan Rasul, dia tidak lagi mengikuti dan bahkan mengingkari apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Allah datangkan di negeri itu azab dengan rasa takut, dengan kecemasan, termasuk akan kelaparan. Hari ini Bapak Ibu renungan saja, negeri yang kaya tetapi rakyatnya menjerit, negeri yang makmur tapi rakyatnya menderita. Saya tidak menjustis apakah kita negeri yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah, atau negeri yang sedang menghadapi ujian ketika kita bisa saja lalai dan tidak lagi mencintai Allah dan Rasul-Nya. Negeri yang penuh dengan kebun sawit tapi minyak gorengnya tidak ada. Sumatera Barat ini 4 pabrik minyak goreng, tapi juga ikut antrian untuk mendapatkan minyak itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.